Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri Pondok Pesantren Darul Qalam 3. Hari ini kita kedatangan tamu ya, pengajar fisika di Pondok Pesantren Darul Qalam 3. Tapi sebelum itu, kalau di YouTube sana kalian dengar 1 2 3 close the door. Kalau ini kebalik ya. 1 2 3 open the door, open your book, open your mind. Kita sambut Ustazah Ajijah. Silahkan masuk Ustazah Ajijah. Ya, Ustazah Ajijah ya namanya ya. Ustaz. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pengajar di Darul Qalam 3? Iya, betul. Iya, boleh memperkenalkan diri silakan. Nama saya Siti Nur Aziza. Saya di Pondok Pesantren Darul Qalam 3 ini mengabdikan diri sebagai guru mata pelajaran fisika di tingkat SMA. Gitu. Oke. Iya. Dulu kuliah di mana? Oh, saya dulu kuliah di Bandung, di Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Oke. Ngambil jurusan? Ngambil jurusan pendidikan fisika. Cocok banget berarti. Sekarang iya, ngajar fisika juga ya. Oke. Kenapa milih fisika sih, Bu? Milih fisika karena memang dari SD saya suka berhitung. Oh, suka berhitung. Ya, SMP Oke. udah mulai mengenal mata pelajaran IPA. Kemudian saya lebih suka di fisika dibandingkan di gitu. biologi gitu kan. Nah, ke SMA tetap di fisika, jadi nggak berubah tuh. Orang Sunda ya fisika. Fisika. Oke. Iya, orang Sunda biasa sih F-nya jadi P ya. Fisika ya, iya, betul. Orang Sunda. SMA saya tetap suka banget di fisika. Kemudian setelah SMA menginjak mau ke kuliah, udah mulai goyang tuh. Fisika atau matematika ya gitu. Tapi lumayan karena galau gitu ya. Galau. Agak sempat konsultasi ke guru fisika juga gitu kan. Cuma karena waktu itu dikuatin sama guru fisika, udah aja jadi fisika aja, ngambil pendidikan fisika aja. Luar gitu. biasa ya. Iya. Oke, dari tadi fisika. Fisika belajar apa sih? Kata orang-orang nih, saya pernah dengar dari dosen dari Amerika ya. Fisika is awful, menyeramkan. Bener nggak sih? Saya pengen nanya sedikit dulu ya. Fisika tuh belajar apa sebenarnya? Fisika kalau dibilang menyeramkan enggak juga ya, tergantung persepsi orang kan kalau menyeramkan atau enggak gitu. Nah, kalau menurut bahasa awal mula fisika itu sendiri, menurut bahasa kan dia berawal dari bahasa Yunani yang artinya itu fisis. Fisis itu kan alam. Jadi fisika itu kita mempelajari tentang gejala dan sifat-sifat yang ada di alam gitu. Gejala dan sifat-sifat yang ada di alam gitu ya. Contohnya kan ada fenomena gunung meletus, kemudian tsunami. Kok bisa ada pelangi? Kenapa bener. bisa terjadi kayak gitu? Seru ya di fisika ya? Seru sebetulnya. Bener. Seru sekali. Gitu. Terus apalagi selama di Pondok Pesantren Darul Qalam pasti pernah menghubungkan nih ya tentang fisika dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Iya, Pernah nggak itu? Betul. Yang paling terngiang sampai sekarang kira-kira apa? Yang paling terngiang-ngiang sebetulnya ketika saya masuk perkuliahan. Jadi di kuliah itu ada mata kuliah yang mengaitkan antara fisika dengan Al-Quran gitu. Apa itu? Nah, itu tuh tetap mata kuliah fisika dasar, hanya di situ tuh selalu diselipkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, kita lagi belajar tekanan nih, ayat Al-Qurannya apa? Coba silahkan dicari gitu. Iya. Luar biasa benar. Jadi makanya yang paling ngena banget ke saya itu tuh ayat Al-Quran Al-Imran. Nah, dari situ tuh menjelaskan tentang ulul albab. Ya, salah satu cirinya itu yaitu ulul albab itu katanya orang yang cendekiawan itu, orang yang cerdas itu ya dia yang selalu mengingat Allah dan dia yang mempelajari alam semesta gitu, yang nampak betul. gitu. Dan ujung-ujungnya kalau saya sih lebih ingatnya surat Ar-Rahman sebenarnya. Oh iya. Hikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Betul. Di ayat-ayat awal itu Ar-Rahman juga berbicara tentang kehidupan ya. Kayaknya Ustadz juga
Ya seneng sih sebenarnya. Seneng ya sama fisika nih. Oke. Jadi sebenarnya, dari tadi kita bicara fisika. Hakikat fisika sebenarnya apa sih? Tadi Hakikat kita udah fisika. nyambungin nih dengan Al-Quran gitu ya. Betul, ya. Hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk. Yang kedua, fisika itu sebagai proses. Sebagai proses. Yang ketiga, fisika itu sebagai sikap ilmiah. Produk, proses, dan sikap. Iya. Ada Coba 3. yang pertama dulu, Kalau produk, jadi fisika sebagai produk itu adalah kumpulan pengetahuan yang bisa dia itu berupa fakta, bisa berupa teori, kemudian bisa berupa rumus, kemudian hukum yang kita sering jumpai dalam mata pelajaran fisika, ada hukum Kirchhoff, hukum Newton gitu kan ya. Itu merupakan salah satu produk dari fisika gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita istirahat dulu sebentar ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti lanjut akan langsung di video ini ya. Oke, bertemu lagi. Tadi udah lihat ya, ada sedikit catatan-catatan obrolan kita. Ya, kalian yang nonton silahkan di screenshot aja catatan-catatan tadi. Kita tadi sampai ke hakikat fisika sebagai produk. Tadi sudah disebutkan ada 3, 2 lagi. Kita tanya-tanya lagi ke Ustazah Hajijah ya. Yang hakikat yang 2 lagi. Yang berikutnya itu tadi fisika sebagai proses. Nah, itu gimana maksudnya itu? Nah, fisika sebagai proses itu maksudnya gini. Semua produk yang dihasilkan yang tadi berupa fakta, teori dan lain sebagainya itu harus melalui proses ilmiah. Gitu. Proses ilmiah itu maksudnya gimana? Proses ilmiah itu maksudnya dia harus melalui tahapan-tahapan metode ilmiah yang kalau nggak salah anak SMP kelas 1 udah belajar itu ya? Iya, metode betul. Ilmiah. Anak SMP kelas 1 udah belajar metode ilmiah yang ada 6 ya. itu. Iya. Yang nonton sih kayaknya kelas 1 SMA nih. Iya, yang nonton kelas 1 SMA kan. Jadi udah tahu dong dia. Iya. Oke, lanjut lah. Ya. Jadi harus melalui tahapan-tahapan itu gitu. Maka setelah melalui tahapan itu akan menghasilkan produk. Iya. Produknya bisa berupa fakta. Berarti tadi hakikat yang produk itu sebenarnya hasil akhir ya. Betul. Ini perjalanan tengahnya, proses betul, ya. Betul. Oke. Langsung aja yang ketiga ya. Fisika sebagai sikap. Nah, ini lagi happening banget di Indonesia kan. Apalagi di Indonesia sekarang menggalakkan pendidikan karakter. Ada hubungannya nggak sih ke sana gitu? Sangat berhubungan, Ustadz. Sangat berhubungan sekali karena memang dari proses fisika sebagai proses itu tuh ketika kita melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah itu dibutuhkan sikap-sikap yang sangat baik gitu. Makanya di situ diterapkan sikap-sikap baik itu, salah satunya contohnya kayak rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian dia berpikir kritis, teliti dalam berhitung gitu kan. Kemudian dia juga bisa Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita catat aja nih, anak-anak silahkan setelah ini rekapan yang 2 hakikat tadi, hakikat fisika sebagai proses dan sebagai sikap. Ini akan saya munculkan setelah ini ya videonya. Silahkan dilihat, nanti di screenshot oleh kalian. Oke, tadi saya Hajijah udah berbicara tentang produk, proses, dan sikap. Nah, di proses tadi sudah menyinggung juga tentang proses ilmiah ya? Iya, betul. Nah, saya pengen lebih jelas lagi nih, proses ilmiah maksudnya seperti apa? Proses ilmiah maksudnya kita itu sebagai scientist harus melalui proses ilmiah yang berupa metode ilmiah, yang dimana metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya, Ustaz. Langkah-langkahnya itu di SMP kan udah diajarin ya. Boleh disebutkan lagi lah, mengingatkan nih teman-teman anak-anak kita. Khawatirnya udah 3 tahun kan lupa lagi. Yang pertama langkah-langkah ilmiah itu adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah dulu. Jadi harus tahu. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau nggak di sini ya. Nih rekapannya ya. Oke. Terus? Merumuskan masalah berarti harus ada masalah dulu dong, Ustaz. Iya, harus ada masalah. Iya, jadi
apa sih masalah itu gitu? Masalah itu kan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan kita. Tapi terkadang masalah kita itu susah menemukan masalah gitu. Susah menemukan masalah karena memang itu harus dilatih. Oh gitu ya, harus dilatih. Harus dilatih. Karena kita kan di sini di proses ilmiah itu yang pertama merumuskan masalah. Iya, betul. Nah, masalahnya itu kita bermasalah untuk merumuskan masalah. Iya, terkadang ya? betul. Ribet ya kata-katanya ya. Kita bermasalah untuk merumuskan masalah gitu nah, itu kan. sering. Saya Iya, teringat iya. waktu itu saya pernah waktu skripsi. Waktu skripsi ini nggak apa-apa ya saya. Iya. Jadi saya pas mengajukan itu bab pertama biasanya ya tentang rumusan masalah. Ternyata dosen saya bilang, ini kamu rumusan masalahnya bermasalah katanya. Rumusan masalahnya bermasalah. Terus kalau nggak ada masalah gimana Pak? Ya itu kamu belum benar maksudnya gitu. Oh iya. Ternyata merumuskan masalah nggak gampang gitu ya. Iya betul. Merumuskan masalah itu benar-benar nggak gampang gitu karena memang harus terbiasa kitanya karena makanya proses ilmiah ini harus diajarkan dan dilatih gitu Ustaz. Terkadang kan kita di sekolah itu tidak langsung ke rumusan masalah tetapi kita itu membuktikan teori malah ketika praktikum gitu kan. Jadi makanya rumusan masalahnya itu terkadang apa ya Ustaz namanya? Ya inilah susah gitu ya susah sebenarnya jadi kita langsung ke membuktikan teori aja gitu. Apalagi anak-anak SMA gitu iya, pengen betul. buru-buru ya. Nah kalau udah dapet nih kita anggap rumusan masalah udah dapet. Setelah dapet rumusan masalah harus ngapain? Setelah dapat rumusan masalah kita kumpulin datanya. Oh iya benar. Kumpulin data itu bisa kita peroleh dari nanya ke orang yang udah ahli di bidangnya gitu atau kita baca jurnal, referensi-referensi lain kayak di buku dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita ngumpulin data, setelah ngumpulin data baru kita ke hipotesis. Oke, nanti kalau udah disebutin semua kita ambil contoh ya. Oke, berikutnya setelah tadi dikumpulkan data dan lain-lain itu harus ngapain tadi? Hipotesis. Iya, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu jawaban sementara atau iya, dugaan benar. sementara. Saya baru ingat hipotesis, jawaban sementara. Setelah hipotesis, selanjutnya ada eksperimen tentunya. Eksperimen. Oke, jadi tadi pertama kita bikin rumusan masalah. Betul. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga hipotesis. Yang keempat eksperimen. Nah, setelah eksperimen analisis data. Ini yang terakhir bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti baru kelima ya. Baru kelima. Analisis data itu maksudnya gimana ketika kita udah dapat data nih dari sebuah praktikum, itu diolah menjadi kalimat yang bermakna atau data yang lebih bermakna. Contoh bisa dijadikan grafik, bisa dijadikan diagram gitu. Kalau zaman sekarang mungkin salah satunya infografik gitu ya. Infografik itu berarti sudah melewati 5 tahap tadi ya. Betul sekali. Udah ngelewatin dari awal sampai ke analisis gitu. Nah, baru yang terakhir menyimpulkan. Berarti tadi infografik itu bisa dianggap sebagai kesimpulan. Bisa nggak? Betul. Bisa Hasilnya itu bisa dianggap sebagai kesimpulan. Oke, kita ambil contoh misalkan saya punya masalah, gitu ya. Masalah saya tuh susah makan, misalkan. Masalah susah. Nah, ini udah ketemu nih, masalahnya susah makan. Nah, kira-kira kenapa saya susah makan? Nah, ini pertanyaan kenapa saya susah makan itu jadi apa ini? Rumusan masalah. Kenapa susah makan? Oh iya. Apa yang menyebabkan Ustadz itu susah buat makan itu rumusan masalah. Terus yang kedua kan kita harus mengumpulkan data. Iya. Nah, berarti saya harus tahu kemarin-kemarin kenapa gitu, kemarin makan apa. Oh gitu. Itu ngumpulin data jadi, ya. Kenapa kok bisa saya nggak nafsu makan gitu kan? Mungkin kemarin mungkin lagi galau atau mungkin lagi nggak nafsunya karena badannya lagi nggak enak gitu kan. Jadi itu ngumpulin data itu ya bisa jadi kita mengingat mengingat apa-apa yang sudah ada gitu kan, atau mungkin kita juga bisa searching. Kadang kita bingung kenapa kok saya malas makan ya, atau mungkin kita bisa searching di Google. Udah jelas ya tadi masalahnya saya susah makan, mungkin data-data sementaranya dicari datanya kenapa, kemudian selanjutnya kalau ngerumusin hipotesisnya itu apa gimana? Menduga-duga. Iya, jadi kira-kira apa mungkin gitu ya. gitu kan? Apa itu mungkin, harus satu atau boleh lebih dari satu? Apa hipotesis? Boleh lebih dari satu. Oh, boleh lebih dari satu. Iya, boleh lebih dari satu. Misalkan saya malas makan, karena tadi pagi udah makan banyak gitu. Bisa itu jadi kan hipotesis satu. Pertama. Saya malas makan karena mungkin kemarin trauma dengan makanan yang pernah dimakan. Betul, hipotesis dua gitu ya. Gitu kan. Gitu. Oke. Paham. Berarti yang ketiga dan seterusnya boleh ya. Betul. Oke, selanjutnya melakukan percobaan.
Oh, berarti dicek ya? Dicek, betul iya. Dicek benar, disesuaikan dengan hipotesis yang tadi. Jadi gimana itu ngeceknya? Iya, ya pokoknya intinya kita coba aja gitu kan. Ini memang mungkin tidak terlalu ini karena contohnya mungkin karena susah makan ya. Iya. Nanti kalau misalkan di praktikum fisika kan mungkin bisa lebih jelas lagi. Jadi kan kalau susah makan, kalau eksperimennya mungkin paginya kita makan, terus hari siangnya kan. Nah, dicek apakah benar nggak hipotesis yang pertama gitu ya? Benar gitu. Saya malas makan apa gara-gara udah makan tadi pagi atau mungkin ada faktor lain gitu. Okay. Selanjutnya adalah tadi setelah dicoba tadi dianalisis. Kalau sudah ketemu semua tadi ngumpulin data, dicoba, dianalisis, baru berarti bikin kesimpulan kenapa saya susah makan gitu ya. Iya, karena emang kesimpulan itu biasanya menjawab dari rumusan masalah. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali ternyata ya di fisika ya. Sains ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bakal teratur hidup ya. Bakal teratur, kemudian kita juga bakal tidak salah arah gitu ya. Kemudian kita akan benar-benar hati-hati dalam melakukan sesuatu gitu ya. Saya setuju itu, Ustaz. Setuju sekali. Itulah kenapa orang sains banyak yang selalu memikirkan sesuatu yang detail ya. Betul. Karena dari mulai awal sampai akhir tuh sesuatu detail dari masalah sampai solusi harus sistematis. Karena ketika memang saya juga kalau ada tugas serasa yang harus ini dulu, baru ini, baru ini gitu. Karena memang itu terbentuk dari ketika kita belajar sains gitu. Itu keuntungan sebagai guru sains ya, sebagai guru fisika ya. Iya. Luar biasa Ustazah Ajijah. Obrolan kita sangat bermanfaat insya Allah. Amin ya Allah. Saya itu tadi mendapatkan sesuatu ketika kita sudah berproses secara ilmiah, tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari akan teratur ya. Betul. Kalau bahasa Sunda tesagawayah gitu ya, enggak asal-asalan. Gitu ya. Kita akan ngikutin sesuatu supaya benar dari masalah sampai dapat solusi. Oke, terima kasih Ustazah Ajijah. Iya, sama-sama. Anak-anakku, anak-anak yang sedang belajar nonton video ini, sekalian bisa catat semua dari tadi ya. Ini luar biasa. Sebenarnya kalau kalian buka buku ini ada di pelajaran fisika kelas 1 SMA ya, benar ya? SMA, betul. Ada ya pembahasannya. Tapi kalau misalkan yang di Pondok Pesantren Darul Qalam 3 itu ada di e-learning. Itu saja. Ketika tadi kita udah open the door, sekarang saatnya close the door. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.